Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman FB yang sudah bangun subuh. Sekarang udah setengah 6 lewat. Ini tanaman cabenya sudah 3 kali petik. Udah banyak lagi yang hitam-hitam untuk persiapan panen hari Sabtu. Tuh dia. Hari ini melakukan penyemprotan dengan masukkan Bion M sama Mopento sama kalsium ya untuk menahan trip sama mencegah agar buah tidak banyak terserang patek. Ini bekas yang terserang virus. Selamat pagi teman-teman. Ada 10 orang yang bergabung, 12. Ini yang terserang virus, tapi buahnya masih panjang dia. Tuh buah. Hari Sabtu besok 3 malam lagi diperkirakan di angka 1,7 ini. 1,7 ton hingga paling mundur 1,5 ton, tapi nampaknya lebih. Nah, sudah banyak betul yang coklat. Pak Supriyanto, Mas Nanang. Aku nginap Mas Nanang, Mas Supriyanto, jadi nggak pulang ke rumah. Anggota udah mau turun nyemprot lagi, melakukan pengoplosan obat-obat. Selamat pagi Pak Guru, Pak Muhammad. Kemarin Pak Bos nih main ke kebun, datang ke kebun. Aku pikir kemarin datang ke kebunnya dulu itu bukan tujuan utama, hanya ada pekerjaan lain, terus sambari ke kebun. Rupanya memang niatnya dari Sumbawa ke tempat kita itu memang tujuan utama. Aku nggak melakukan penyambutan dengan maksimal kemarin itu. Malu aku sama Pak Guru. Siap Pak Lukman, selamat pagi. Bang Rianto, selamat pagi. Tuh tangguh. Untuk tangguh bobot 1 kilonya kemarin tak timbang 220 buah. 1 kilonya 220 buah. Tipenya memang tipe ini dia. Tipe keriting, tipe ramping. Tuh buahnya. Bang Rio. Sanak nian. Sanak di Bengkulu Selatan di mana? Bang Rio di mana 120.000. Mau di mana 120.000? Manfaatkan. Hari Sabtu ambil cabai dengan kita. 100-200 kilo bawa kemana apa? Atau yang cari sendiri. Manfaatkan peluang. Ini gangnya udah nampak sempit.
Besok ikut ke lokasi sama Bang Nyoman Sukanti dengan Pak Heli Sumanto. Aduh, malu aku. Kebun kami nggak bagus, Pak Bos. Janganlah. Kebun tangguh kita ini dengan tangguh Lampung kemarin kalah. Kita yang kalah. Asli. Ini kebunnya nggak apa namanya. Kalau untuk dikunjungi tamu-tamu dari jauh. Kemarin ada dari Padang. Aku mohon maaf, aku tolak karena kebunnya nggak bagus. Oi Bang Ropi, selamat pagi Bang Ropi. Fokuslah dengan tanaman melon. Jangan apa namanya hati itu mendua Bang Ropi. Dengan harga cabai bagus, lendak nanam cabai pula. Fokuslah dengan melon dulu Bang. Tuntaskan dulu belajar tanam melon itu, baru nanti mengulang lagi ke tanaman cabai. Bang Tura, kalau aku perhatikan kalau CMK Tangguh dia memang harus persiapan pupuknya yang matang, yang bagus, dasarnya yang bagus dulu. Ini yang menggunakan kohe sapi ini, kohe kandang dari sapi ada 30 fresh, 30 bedengan. Kombinasi kemarin dengan pupuk biofosfatnya sama ZA-nya susulannya pupuk ini. Pupuk grower Klatepos Brownie. Kemarin juga ada pupuk dari temen, ada 2 kali 3 kali aplikasi. Tapi namanya masih belum masih belum hafal di lidah. Jadi kalau ketika pupuknya ini kurang, maka tangguh itu dia akan kurang juga ininya. Dia agak sedikit rakus dengan makan. Bang Triyono, selamat pagi. Bang Ancu masih gelap di situ ya bos. Iya, tuh bentuk ininya, bentuk suasana pajarnya. Ini buah bagian atas. Ini udah hampir mau masuk puncak. Nanti di minggu depan udah petikan 45. Besok ke 56. 56, 7, 8 dia puncak. Nanti 9, 10 dia turun. Karena dataran ini kayaknya dia mau mengejar ini dia. Apa ya? Mau ngejar cepat masak. Ini buahnya. Sampai ini ya. Sampai melengkur. Dia berbentuk seperti melingkar. Jadi dari bawah naik ke atas, nanti di samping juga nurun. Kalau kita pandang dari atas kayak gini kayak nggak ada buah. Kalau pupuk kandang sama biofosfat itu sebetulnya pasangan yang bagus mas, untuk dikombinasikan. Karena kalau pupuk kandangnya proses fermentasinya kurang bagus, itu akan diproses kembali oleh biofosfatnya. Di biofosfatnya ada apa ya, ada triko, berbagai macam triko. Bagus, aku dari dulu cari pupuk fosfat itu, biofosfat itu, tapi nggak di ini, nggak apa ya, dulu susah dicari di tempatku. Kok masih gelap ya? Nah ini perbedaan yang nggak pakai pupuk kandang. Ini papahan atasnya. Cuman kemarin pupuk dasarnya biofosfat sama ZA. Dari sisi samping aja udah nampak berubah dia.
Ini di kisaran 0,8 satu batangnya rata-rata sampai 1 kilo. Kalau yang di sebelahnya, yang ini 1,3 hingga 1,5. Itu prediksi. Nengok bentuk penampakan buahnya. Ini yang nggak pakai pupuk kandang. Udah ini dia langsung kebanting. Kalau habis melihat yang pakai pupuk kandang seperti gini, tuh dari bawah nyamping dia ke atas. Ini yang nggak pakai pupuk kandang. Beda, dia agak lebih ini. Ini yang kena virus nih. Ini yang kena virus. Dari kecil kena virus. Tapi buahnya, kalau tak perhatikan, kalau cabai tangguh ini walaupun kena virus, dia nggak mau bersanggul. Buah nggak mau nyanggul, buahnya masih tetap normal. Cuman lebih kecil lagi dia. Nggak nyanggul ya. Ini yang nggak pakai nggak pakai pupuk kandang. Kenapa Mas Dies? Kenapa di media semai nggak menggunakan pupuk kandang? Rata-rata teman-teman yang kalau untuk di media semai, kalau pupuk kandangnya kurang matang, fermentasinya nggak baik, nanti agak sedikit bermasalah di persemaian. Daya tumbuh bisa, reba kecambah bisa. Toh kita di persemaian kan nggak perlu terlalu subur. Saya sudah lama nggak menggunakan pupuk kandang. Di persemaian cukup dengan arang sekam sama tanah yang dihaluskan, perbandingan 1 berbanding 1, 1 berbanding 2 bisa. 1 ember arang sekam 2 tanah, atau 1 arang sekam 1 tanah. Tak tambahkan seperti di video-video sebelumnya, tak tambahkan 1 tangki Turdomil Goldnya 5 sendok, pupuk NPK 1616-nya 250 gram, disemprot rata, disemprot seperti menyiram, nggak terlalu basah, betul nggak? Ini kemarin untuk luas semaian cabai 36.000 cuma 2 tangki. Nanti tak susul umur 10 hari, tak susul kocor 1 kali. Nah itu udah bagus. Jadi memang semangka, melon, cabai memang nggak kita masukkan pupuk kandang untuk di di persemaian. Ini nggak pakai pupuk kandang, ini yang tempat kita ambil videonya. Nah seperti ini dia sekitar di angka 0,8 sampai 1 kilo. Tuh. Ramping pendek. Kurang mantap nengok yang bumbunya nggak lengkap. Enak ke bumbu yang lengkap. Kan langsung beda. Kalau pembakaran kayu atau rumputan bisa pakai dibuat ke persemaian. Abu. Kemarin saya tak coba pakai abu padi, yang abunya bukan arang sekamnya, dioplos sama tanah. Dia sekedar lembut, tapi kayaknya basahnya itu, walaupun lembut dia nggak porositas, cenderung terlalu lembab dia. Dan air itu gimana ya, lembab tapi agak nahan, nggak mau nurun. Kalau aku sendiri nggak mau pakai abu. Mendingan aja arang sekam aja, biar porositas. Jadi ketika kita nyiram kelebihan air, dia langsung cepat turun. Tapi dengan arang sekam itu ya kita harus bibitnya nggak bisa ditinggal.
Jadi selama di persemaian masih harus kita jaga. Satu hari pagi siram, kadang jam 10 siram, jam 12 siram, 3-4 kali penyiraman. Pak Ustadz, selamat pagi Pak Ustadz. Kebilau rayak sini lagi Pak Ustadz. Kemari kawan-kawan main sini. Pak Ustadz ini udah main. Ditinggal nyong Pak Bos Andi Sadio. Manalah Pak ini kita belum muncul dak. Pak Tunas Muda. Harga lagi melambung. Sepertinya tak lihat uploadan teman-teman di Pulau Jawa, harga cabai pun CMK udah di 70 berapa ya semalam ya, kemarin ya. Untuk sekarang ini ya harga betul-betul berpihak kepada petani, alhamdulillah. Tapi nanti akan kembali lagi normal setelah petani banyak yang tanam-tanam udah banyak pada berhasil kembali. Kata Pak Ustadz Ismayadi itu rezeki Bang Ipan katanya. Karena Bang Ipan itu katanya anak yatim dari kecil, dari umur 5 tahun katanya. Ya Pak Ustadz, Bang atasi lalat buah. Pakai kura-kuran masih masuk. Gini Mas, kalau untuk ngatasin lalat buah, kalau memang udah agak banyak, sampean mungkin nyemprotnya kalau dulu aku kena serangan lalat buah, aku nyemprotnya setiap hari Mas, pagi. Tapi aku jalan cepat aja di sini. Jadi satu tangki itu dikasih dosisnya 50-60 mili. Tapi nggak kita arahkan dari atas, arahkan dari bawah. Tapi nyemprotnya cepat. Cepat, tapi setiap hari. Setiap pagi lah. Nanti lalat buahnya nggak betah dia. Nggak usah dikenakan ke buahnya betul, di bawah-bawah batang ini aja. Biar baunya aja yang lengket. Tapi setiap kena lalat buahnya banyak ya nyemprotnya setiap pagi. Satu tangki itu bisa 1/4 hektar kayaknya. Pokoknya berlari cepat aja kiri kanan. Ajar aja kiri kanan berlari cepat. Lalat buah kan nggak suka dengan baun-baun yang tajam. Seperti ya biokorn itu baunnya kan busuk. Nggak mesti harus dari atas. Banyak yang coklat lah. Ini nanti hari Sabtu lebih dari 20, bisa sampai ada yang 30-an buah satu batang masaknya. Pemupukan tugal. Pemupukan tugal itu biasanya kita udah di 45 hari Mas. Untuk membantu ini aja. Untuk membantu biar pupusnya nggak cepat stagnan. Tapi kalau kita mampu kocor, lebih baik kocor aja. 5 hari 1 kali, 5 hari 1 kali. Nggak usah pupuk tugal. Tapi kadang kan nggak ada waktu untuk ngocor. Makanya dibantu pupuk tugal. Ya Pak Rahmadi, kalau aku kemarin kayak gitu untuk ngatasin lalat buah yang udah membandel. Setiap pagi bila perlu, setiap pagi sama sore usahakan baunya itu ratah bau gitu, nggak mesti basah ya. Seperti itu, nyemprotnya cepat, berlari, jalan cepat, secepat mungkin kita jalan. Volume tangkinya dikencangin, dosisnya ditambahkan. Nggak kena buah nggak masalah, yang penting baunya nempel-nempel di daun-daun bagian bawah. Jangan dikenakan buah toh, kasihan kan untuk dimakan. Sama halnya dengan cabai kita. Cabai kita ini kalau sudah panen gini kita biasa 2 minggu 1 kali nyemprot. Paling cepat 1 minggu. Karena cabai kan untuk dikonsumsi. Saya kalau lagi udah panen nggak terlalu memikirkan perkembangan pupus. Mau masuk trip, mau masuk tak biarkan. Yang penting ulatnya jangan membandel ya.
jangan banyak ulat. Saya nggak terlalu fokus lagi apa ya, obat-obatnya tak kurangin kalau sudah panen. Asli. Kalau cuaca bagus, jarang hujan, buah cabai nggak ada kendala, itu 2 minggu 1 kali nyemprot nggak jadi masalah. Kadang-kadang dari daun yang hijau naik trip cepat, ya nggak apa-apa, daun rontok nggak apa-apa. Kalau kita mau ambil buah kedua, nanti setelah selesai buah udah nipis, tinggal 1/3 di batang, baru nanti obatnya dibagusin lagi. Itu kalau pola aku, tapi jangan diikutin. Kalau pola teman-teman merawat cabai itu 1 minggu habis panen nyemprot, habis panen nyemprot. Kalau aku tak kurangin. Cukup 1 minggu 1 kali. Kalau cuaca panas 1 minggu 2 kali. 2 minggu 1 kali, kebalik. Ya lumayan toh, selain hemat dan apa namanya, tuh anggota udah mulai nyepray. Ini 1 minggu sekali. Alhamdulillah buah itu nggak ada sultiran kena baru mulai metik, tapi sangat sedikit. Tiga hari sekali serangan lalat buah banyak nggak masuk mas, tetap masuk dia, baunya udah nggak lengket, udah nggak tajam lagi. Seperti tak bilang tadi, tiap hari aja, tiap hari, tiap pagi, tiap sore, tapi ya sambil berlari aja. Siap Bang Putra, salam kembali. Aceh gimana perkembangannya Bang Putra? Kalau info-info dari kawan, Aceh udah di buah ujung ya panen cabenya, yang partai besarnya yang kemarin, yang pengirimannya sampai ke Jakarta, sampai ke pasar induk. Kalau kemarin kan infonya kan dari Medan sama Aceh yang stoknya yang banyak kirim ke luar provinsi. Ini buah bagian atas. Dia kalau sekilas dari gini nggak nampak buah. Tuh. Pupuk kocor seperti di video-video di uploadan sebelumnya. Aku gunakan NPK Grower sama Karate plus Boroni. Kalau ya Hamila, ya Khalifa untuk pengganti Karate plus Boroni ya. Kandungannya sama. Tuh buahnya. Nah, kemarin tuh berebut orang, kena tipe cabenya cantik ya. Ramping, panjang, tipe sedang, bisa dikatakan halus. Jadi cabai ini begitu rontok, pembelinya udah nunggu di bawah tenda. Dapat 1 karung, langsung udah berangkat, nggak ada tumpukan di lokasi. Ini banyak buah yang coklat. Ini banyak betul ini. Ini besok ini 1 batang udah di atas, udah mendekati 2 on. Yang ini, yang di video. Banyak yang masak, banyak yang hitam. 3 malam lagi udah yang merah udah banyak betul. Nah, ini pola ibu metik salah ini. Ini seharusnya metik kita kan belum boleh dari atas, tapi karena barangnya banyak, jadi ada yang metik dari atas. Ini belum boleh metik dari atas, kasihan cabenya. Jadi nah ini kan patah dia, ditariknya ke atas. Ini seharusnya metiknya masih harus dari bawah, belum boleh naik ke atas. Ini dia udah nggak mau bungkuk-bungkuk, jadi dia nggak mau nyuruk-nyuruk, nggak mau ngumpet-ngumpet di bawah cabai. Dia metiknya dari cabai itu di apa ya, bahasa kami mana tuh, di kedulat kah.
Tuh cabenya. Tangguh F1 dari Panah Merah, Panah Abang. Bu Guru, Ibu Sri Yunani, selamat pagi Bu Guru, Pak Ahmad, Bang Gede. Obat ulat bos, obat ulat. Memang kalau di tempat aku, Pak Gede, aku cuma menggunakan sekarang yang bisa membasmi ulat Oblivion tak mix agribet. Satu drum, kita kan pakai drum. Satu drum tak kasih 2 botol yang 250 jadi 500 ml, sagribetnya yang 200 gram. Kasih perkat. Tapi kalau sangat pengaplikasian ulat, jangan masukkan dulu kalsium secara barengan. Kalau di tempat saya itu yang bisa membasmi ulat. Tapi kalau udah menggunakan itu, dia nggak bisa lagi masuk yang di bawah itu. Kelasnya nggak mati lagi, nggak mempan lagi. Tak kalau di tempat-tempat teman. Kemarin aku beli pernah coba beli harganya lebih bagus juga, Brofrea apa itu namanya. Kalau di lokasiku kurang begitu bagus, masih nggak bersih. Kalau pakai Oblivion mix sama sagribet, alhamdulillah bersih. Ulat-ulat itu bersih. Yang kecil, ulat jengkal, ulat daun, ulat gerayak. Sekarang kan ulat bor kan ada 2 macam. Ada yang jengkal, ada yang halus. Itu bisa tuntas semua. Ini Pak Bos Salianto, bos ini, bos Lampung. Karyawannya aja nonstop 70-80 orang setiap hari. Ibu Guru nak numpang panen, siap Bu Guru. Berayaklah ke Seluma. Nah, datang. Tuh anggota udah turun nyepray pakai steam. Hari ini aku masukkan BNM, Mopento, sama Avidor, sama kalsium, sama perkat. 1 minggu 1 kali cukup, karena sekarang musim hujan. Bang Hamdani Nasution, selamat pagi. Ini sekilas nggak ada buah, tapi kalau diangkat, wow, buahnya berat, tuh penuh, merunduk-runduk. Siap Bang Piki, Kalimantan hadir. Harga mulai naik juga, semoga petani cabai keriting saat ini panen makmur, amin. Harga cabai tetap ya hukum pasar yang berlaku. Ketika di pasaran itu stok menipis, harga akan naik dengan sendirinya. Ini teman-teman, nggak kuat dia menahan beban buahnya, sehingga dia kayak gitu, menyamping dia. Mungkin didorong angin, hujan didorong angin, dia menyamping kayak mau patah, menyamping. Itu aku bilang kemarin, bentuknya seperti lingkaran, seperti setengah lingkaran. Sebelahnya juga kayak gitu. Krepek itu apa ya Mas ya? Bahasanya Pak Gede. Ininya apa ya? Krepek itu ini ya, apa? Buah Mas, busuk kering apa? Atau ini, busuk basah?
Ngopi, jangan lupa ngopi. Aku nggak ngopi bang. Aku kalau pagi itu bangun tidur cuma minum air putih. Kebetulan nggak ngopi, nggak merokok, nggak ngeteh. Jadi aku cukup air putih. Kalau makan ya masih bang, tapi nggak ngopi, nggak merokok, nggak ngeteh. Tuh. Ini nggak lama lagi, tiga minggu lagi kita yang paling banyaknya, lebih dari 3 minggu nanti panennya udah tipis. Karena dia akan ngebut ini masaknya. Patek, 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 patek. Itu yang pertama perkuat kalsiumnya dulu Pak Gede. Dari awal sampai selesai panen masukkanlah kalsium itu 1 minggu 1 kali. Itu biar imunnya kuat. Kan kalsium nggak mahal tuh. 1 kilo paling ada yang di bawah 30, ada kita pakai yang harga 35 lah encerannya. Itu kita yang kuat kita gunakan kalsium. Pengalaman kita dengan kuat menggunakan kalsium 1 minggu 1 kali rutin, alhamdulillah serangan patek itu minim, busuk kering jarang kali terjadi. Untuk punginya gunakan mulai dari bunga itu Bion M masukkan lah. Bion M itu wajib kita masukkan. Kalau udah ada nampak gejala serangan yang kena patek, misalnya buah udah segini, udah mulai ada yang merah, ada kena patek, Bion M dimix sama Amistar Top. Amistar Top kalau untuk dari Syngenta. Kalau dari itu merek dagangnya, kalau dari DGW itu ini ya, Corona. Kalau dari Biotis yang agak sedang itu Biotis. Kalau Amistar Top dari Syngenta harganya memang cukup tinggi. Sekarang udah di atas 250. WNM anggaplah 200. Jadi itu aja untuk satu drum udah 450 lebih. Belum lagi dengan bumbu-bumbu yang lain. Itu aja Pak Gede. Kalau aku itu yang tidak tinggal. Tapi kalau ada nampak serangan busuk kering, tambahkan lagi dengan ini, apa namanya, Antrakol untuk pengendalian yang terserang busuk kering. Jadi Bion M, make Amistar Top, make Antrakol. Pencemprotannya kalau terkena busuk kering atau patek, tunggu embunnya agak kering, jangan terlalu pagi. Biar obatnya itu betul-betul nempel di ini, di buah ataupun di batang. Kasihan ini patah kena bibuk metik. Itu ada kemasan ininya, kemasan kalsiumnya. Ada yang ditinggal temen nih. Aku cuma menggunakan Magic Calcium, Magic Super. Ini bersama kita mungkin udah lebih dari 3 tahun. Tanaman melon, tanaman cabai, tanaman semangka. Itu yang kita pakai 1 minggu 1 kali. Harganya kalau enceran 35. Aku pesan kemarin sama Kang Zani. Kang Zani sekarang udah jarang main lagi ke kebun. Karena aku nggak nanam paruk, dia nggak main lagi ke kebunku. Aduh, Kang Zani. Kita hampir setiap musim itu bibit varietasnya itu berbeda-beda. Ada tanam bostapi, ada tanam paruk. Dulu pernah tanam bibit lokal Padang, lotanbar. Tanam dari kapal terbang juga dulu sering. Dari primasit juga sering. Kita nggak terlalu fanatik dengan apa ya, dengan varietas bibit. Tapi yang paling tersering aku tanam itu ya lado. Memang lado yang paling tersering kita tanam. Bahkan untuk mengendalikan lado di dataran rendah pesisir ya termasuk kita lah. Karena sering tanam lado, maka teman-teman
Bengkulu Utara, Seluma sampai selatan tuh banyak juga yang ikut tanam tanaman lado. Karena tipe lado itu sangat digemari dia, tipenya keriting, buahnya sedikit kasar, untuk tonaso dia dapat. Ini kalau lado, tipe lado itu 1 kilonya di 150-160 untuk lado sekarang. Nah kalau CMK Tangguh ini 220 1 kilo, jauh kan bedanya. Ada 70-an buah perbedaan ininya, jumlah bijinya. 7 buah banyak, 70 buah. Oke teman-teman yang bergabung, tak ucapkan terima kasih. Ini saya sudah mau pindah ke lokasi satu lagi yang persiapan tanaman melon tumpang sari dengan tanaman cabai rawit Ori 212. Jadi ya gitu, kadang kita satu hari itu pindah ke lokasi satu, sejam 2 jam geser lagi ke lokasi satu. Kita ada 4 titik lokasi yang berbeda-beda kecamatan. Jadi lahan itu 2 titik lahannya itu lahan kontrak, lahan sewa. Yang ini kita di kecamatan Seluma Selatan, nanti pindah ke kecamatan Seluma Timur, tapi nggak jauh. Tapi ini kalau dengan rumah jauh, sekitar 75 km. Makanya kadang nginap. Oke teman-teman, terima kasih, tak akhirin. Salam sukses dari Bengkulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.